Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dengan Bu Inung kita akan belajar tentang peralatan dasar laboratorium kimia bagian peralatan non-gelas. Untuk alat yang pertama seperti gambar ini namanya adalah botol semprot. Botol semprot ini terbuat dari plastik. Fungsinya adalah sebagai tempat aquades atau untuk menyimpan aquades dalam jumlah sedikit. Untuk alat seperti gambar ini namanya adalah ball filler. Ball filler ini terbuat dari karet. Dalam penggunaannya, alat ini dipasangkan pada pangkal pipet volume atau pipet ukur. Fungsinya untuk menghisap dan mengeluarkan larutan yang akan diukur menggunakan pipet volume atau pipet ukur. Untuk alat berikutnya yang seperti gambar ini namanya adalah rak tabung reaksi. Rak tabung reaksi ini bisa terbuat dari kayu, stainless maupun dari plastik. Fungsinya adalah untuk tempat tabung reaksi seperti pada gambar di samping. Alat berikutnya yang seperti gambar ini namanya adalah spatula. Spatula ini ada dua macam, ada yang terbuat dari logam dan ada yang terbuat dari plastik. Fungsinya adalah untuk mengambil sampel atau bahan kimia yang berupa padatan. Khusus untuk bahan yang mudah bereaksi dengan logam, kita harus menggunakan spatula yang terbuat dari bahan plastik. Alat berikut ini namanya adalah penjepit tabung reaksi. Penjepit tabung reaksi ini ada yang terbuat dari kayu seperti gambar yang sebelah kiri dan ada yang terbuat dari logam seperti gambar sebelah kanan. Fungsinya adalah untuk menjepit tabung reaksi pada saat proses pemanasan. Alat berikutnya ini adalah cawan porselen atau cawan penguapan. Cawan porselen ini terbuat dari porselen. Fungsinya untuk mereaksikan zat dalam suhu tinggi, untuk mengeringkan padatan, dan dapat digunakan sebagai tempat untuk mengabukan kertas saring. Alat berikutnya ini namanya adalah crucible. Crucible ini dilengkapi dengan penutupnya. Crucible terbuat dari porselen. Fungsinya adalah untuk menempatkan endapan yang akan dibakar pada oven atau furnace. Alat berikutnya seperti gambar ini namanya adalah mortar dan alu, atau ada yang menyebutnya lumpang dan alu. Mortar dan alu ini terbuat dari porselen. Fungsinya adalah untuk menggerus atau menghaluskan zat padat. Gambar berikut ini namanya adalah kaki tiga. Kaki tiga ini terbuat dari besi, fungsinya sebagai tungku. Kemudian yang ini namanya adalah kawat kasa. Kawat kasa ini terbuat dari kawat yang dilapisi dengan asbes. Jadi bagian putih yang ada di tengah itu adalah asbesnya.
Fungsinya sebagai penahan beker atau Erlenmeyer atau cawan penguapan pada saat pemanasan menggunakan kaki 3. Jadi kaki 3 nanti di atasnya diberi kawat kasa, baru kemudian di atas kawat kasa ditaruh beker gelas atau yang lainnya. Alat berikutnya yang seperti gambar ini namanya adalah krustang. Krustang ini terbuat dari besi. Fungsinya adalah untuk menjepit alat laboratorium seperti cawan porselen atau crucible yang panas. Contohnya saat mengambil crucible dari dalam oven atau tanur yang masih panas. Alat berikutnya ini namanya adalah plat tetes. Plat tetes ini terbuat dari porselen. Fungsinya adalah untuk menguji larutan dengan skala kecil atau dalam jumlah tetes. Berikutnya, ini adalah gambar dari corong Bahner. Corong Bahner ini terbuat dari porselen. Fungsinya adalah untuk menahan kertas saring pada saat penyaringan menggunakan pompa vakum. Untuk alat berikut ini terbuat dari besi. Bagian yang tegak ini namanya adalah statif. Fungsinya adalah untuk menegakkan buret, corong, dan peralatan gelas lainnya. Sedangkan yang ini namanya adalah klem. Fungsinya adalah untuk menjepit peralatan gelas dan menempel pada statif. Jadi, buret, corong, dan peralatan gelas lainnya nanti akan dijepit oleh klem ini supaya bisa berdiri tegak pada statif. Nah, berikutnya ini adalah sikat tabung. Terbuat dari logam dan dilengkapi dengan serabut plastik atau ijuk. Fungsinya adalah untuk membersihkan tabung reaksi, gelas ukur, labu takar, dan lain-lain. Untuk alat ini namanya adalah neraca 3 lengan. Dan yang ini namanya adalah neraca analitik. Fungsinya adalah untuk menimbang zat dengan ketelitian yang tinggi. Untuk neraca analitik, semakin banyak digit angka di belakang koma, artinya neraca tersebut semakin teliti. Alat ini namanya adalah hot plate. Hot plate ini digunakan sebagai pemanas di laboratorium. Hot plate ini biasanya dilengkapi dengan magnetic stirrer yang berfungsi untuk membantu pengadukan. Alat ini namanya adalah pH meter. Ya, sesuai dengan namanya, fungsinya adalah untuk mengukur pH larutan. Berikutnya yang bentuknya seperti lemari ini namanya adalah lemari asam. Lemari asam ini dilengkapi dengan blower yang berfungsi untuk mengatur sirkulasi udara yang ada di dalam lemari asam. Fungsinya adalah sebagai tempat reaksi kimia yang menggunakan bahan kimia yang mudah menguap dan berbahaya. Selain itu, bisa juga sebagai tempat reaksi kimia yang menghasilkan gas atau uap yang berbahaya. Alat berikut ini namanya adalah oven. Tentu kalian sudah familiar dengan yang namanya oven. Ya, fungsinya adalah untuk memanaskan atau mengeringkan padatan. Nah, alat yang seperti ini namanya adalah furnace atau tanur. Fungsinya adalah untuk mengarangkan atau mengabukan zat padat
dengan suhu yang sangat tinggi. Di sini bisa mencapai ribuan derajat Celcius untuk suhunya. Kemudian alat ini namanya adalah heating mantle. Heating mantle ini fungsinya adalah untuk memanaskan larutan dengan menggunakan labu alas bulat. Heating mantle ini merupakan alat elektronik sehingga harus dihubungkan dengan arus listrik. Alat berikutnya ini namanya adalah pembakar Bunsen. Fungsinya adalah menghasilkan api yang digunakan untuk pemanasan. Bisa juga digunakan untuk pengujian uji nyala suatu zat. Alat ini namanya adalah indikator universal. Fungsinya adalah untuk menguji atau mengidentifikasi pH suatu larutan. Alat ini namanya adalah ose atau kawat nikrom. Fungsinya adalah untuk identifikasi zat dengan uji nyala. Dalam analisis mikrobiologi, alat ini digunakan untuk memindahkan biakan yang akan ditanam atau ditumbuhkan ke media yang baru. Demikian pembahasan tentang peralatan non-gelas. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di komentar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.